Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Syukur dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan. Kalau saat ini kita pilih bangun dengan kondisi yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Jika sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik, pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Sebab segala yang kami miliki itu datang daripada Tuhan. Karenanya pagi hari ini sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami mau datang bersyukur. Kami mau menjumpai Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu melawat setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita bangun pujian penyembahan kita. Yesus, mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami menyembah segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa penyembahan yang terbaik, hanya bagimu. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahan yang terbaik, hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kami mau bawa Tuhan penyembahan yang terbaik, hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kan kami bawa persembahan kami yang terbaik, hanya bagimu. Oh, kami mau bawa persembahan kami yang terbaik bagimu Yesus. Yesus, Kau segalanya. Yesus Tuhan, terima kasih.
yang ku miliki semuanya daripada. Terima kasih Tuhan. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya oh segalanya yang ku miliki semuanya daripadamu Tuhan. Kan kami bawa persembahan yang terbaik, hanya bagimu. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban kami Tuhan. Hanya Yesus tempat kami berharap. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Mari berharap sama Tuhan pagi. Mari berjalan bersama-Mu. Ya. Kami tidak goyah Tuhan saat kami berjalan. Amin. Selalu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, oh bersama-Mu, yes. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Hanya Kau, yes. Kaulah tempat jawaban kami. Hanya Engkau tempat kami berharap. Amin. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Hanya Kau. Mari dengan segenap hati kita, mari datang pada Tuhan pagi ini. Nikmati kasih-Mu. Biar kasih-Mu mengalir Tuhan. Yes. Kami mau berjalan bersama-Mu. Amin, amin. Sebab tangan kasih-Mu selalu tersedia bagi kami. Oh selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban kami. Kaulah sumber kemenangan kami. Kaulah sumber pengharapan kami. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Mari sekali lagi. Hanya
tempatku harap berjalan bersamamu Tuhan. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, pertolongan, penyertaan, dan kasih setia Tuhan membangunkan kami dan tidak kurang suatu apapun. Kami mengucap syukur dan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan melandasi hidup kami sepanjang hari ini Bapa. Kami percaya firman-Mu lah yang sanggup menuntun hidup kami, membawa kami ke dalam segala jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, iya saya percaya kita bangun dengan tubuh yang sehat, ya tidak kurang satu apapun, semua karena Tuhan. Baik, sebelum kita memulai hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang hari ini terambil dari Ibrani 13 ya. Ibrani pasal yang ke-13, firman Tuhan berkata ayat yang ke-20 mulai. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung, segala domba yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya 21 memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, firman ini berkata, ya, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kita tahu bersama Yesus Kristus ya adalah Allah yang turun menjadi manusia dan Dia dibangkitkan ya menjadi Gembala Agung bagi segala domba. Artinya semua orang yang mau datang kepada Dia, ya Dia akan menjadi gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan ya. Saudara, ketika kita mempercayai Tuhan, ketika kita mengikuti Yesus, maka kita harus menaruh iman kepada Dia dan Dialah yang akan menjadi gembala agung kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus ya, apapun yang terjadi, sebab Dia adalah jaminan kekal yang sampai pada kekekalan. Ya, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat yang ada di Ibrani. Dia berkata, ya, semoga Allah, maka Allah damai sejahtera, ya, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Siapa yang memperlengkapi kita dengan segala kebaikan sehingga kita bisa melakukan kebaikan, yaitu Tuhan. Ya, Allah kita, Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Karena itu kita tidak mungkin bisa melakukan kebaikan kalau kita tidak datang kepada Yesus. Ketika seseorang belum bertobat mengenal Yesus, kejahatan pun dia pikir itu kebaikan. Ya, ada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, dia pikir ya kalau dia berbuat jahat kepada orang yang jahat kepada dia, dia pikir itu sebuah kebenaran. Sehingga waktu kita tegur dia bilang, ya kenapa sih? Ya enggak apa-apa dong saya berbuat jahat sama dia, orang dia juga jahat sama saya. Itu menjadi sebuah kebenaran atau kebaikan. Tetapi ketika kita mengenal Sang Gembala Agung, lalu kita mengikuti pengajaran-pengajarannya, maka kita tahu ya kita ini diperlengkapi dengan segala yang baik.
Ya, kita ini tahu, oh ternyata dulu yang aku anggap baik itu bukan baik, itu dosa. Oh ternyata dulu yang aku anggap benar itu nggak benar ya. Ada banyak nilai-nilai yang dulu kita anggap baik, setelah kita mengenal Tuhan, kita baru tahu, oh itu nggak baik ya. Siapa yang memperlengkapi kita dengan segala yang baik itu? Tuhan, firman Tuhan. Ketika kita mengenal Yesus, ya lalu kita mulai bergaul dengan firman, ya. Firman ini adalah isi hati Tuhan. Kita akan tahu mana yang baik, Saudara. Ayat ini berkata, Allah kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Ya, untuk apa Tuhan memperlengkapi kita dengan segala yang baik? Untuk melakukan kehendak-Nya. Di hidup kita ini ya ada yang namanya kehendak Tuhan, ada yang namanya kehendak diri sendiri, ada kehendak setan. Ya, orang di dunia ini melakukan ya berbagai macam kehendak. Ada orang yang hidup di dunia melakukan kehendak setan, ya. Dia tidak pernah mengerti kehendak Tuhan. Bahkan untuk melakukan kehendak dirinya sendiri pun dia tidak sanggup karena dia sudah dipengaruhi dan ditaklukkan untuk melakukan kehendak setan. Sehingga hidupnya terus ada dalam dosa. Ada sebagian orang yang hidup mengikuti kehendaknya sendiri. Ya, pokoknya aku maunya begini. Tetapi bagi kita yang percaya, ya, menyerahkan hidup pada Tuhan, menjadikan Dia gembala agung, kita ini diperlengkapi kata firman ini. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita diperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi kita ada di dunia ini bukan hanya untuk hidup bagi kehendak kita. Tuhan itu mau kita hidup bagi kehendak-Nya. Sekalipun seringkali kehendak Tuhan itu tidak enak. Suruh melakukan kehendak Tuhan itu tidak enak bagi daging, menderita. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Ya, biar hari-hari ini kita semua terus berdoa dan berkata, Tuhan, pakai hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Kami mau Tuhan melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya, makanya setiap kali pagi kita berdoa Bapa kami itu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ya, atas hidupku seperti di sorga, di bumi seperti di sorga. Goal dari kehidupan seorang Kristen yang percaya pada Yesus itu adalah ketika dia melakukan kehendak Tuhan. Ya, saya mengucap syukur kemarin ada seorang ibu yang menelpon saya, dia bilang, Bu, saya baru kehilangan suami. Ya, dan suami ini dia meninggalkan banyak harta kepada saya. Ya, tapi saya bersyukur, dia bilang saya setia mengikuti khotbah-khotbah ibu. Dan saya tahu Bu, semua harta yang ditinggalkan suami saya ini, itu harus saya pakai untuk menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Saya bilang puji Tuhan kalau ibu sudah mengerti itu. Kita diberkati untuk apa? Menggenapi kehendak-Nya, bukan menggenapi kehendak kita sendiri. Ya, kita diberi kesehatan, diberi umur panjang untuk apa? Untuk menggenapi kehendak Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara masih hidup, saya masih hidup, Tuhan mau apa? Kita menggenapi kehendak-Nya di waktu-waktu yang sisa di hidup kita. Karena tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan umur kita. Ya, sebaliknya ada orang yang menelpon kepada saya. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tua, dia bilang, Bu, saya nih takut mati Bu. Kenapa? Bapak jangan takut mati, persiapkan hidupmu. Masalahnya harta saya nih banyak Bu. Saya enggak tahu mau diapain nih kalau saya mati Bu. Kalau saya kasih orang, saya takut orangnya itu tidak mempergunakan dengan ya baik. Ya saudara ya. Jangan sampai juga kita menjadi orang yang seperti ini. Justru ketika Tuhan masih beri kita kesehatan,
Tuhan masih berikan kita titipan harta. Mari kita berdoa, Tuhan, untuk apa harta yang ada di tanganku ini? Pakai hidupku ini untuk berdampak bagi kehendak-Mu. Ya, pakai hidupku ini untuk berdampak bagi banyak orang, karena kita ini diperlengkapi dengan segala yang baik untuk menggenapi melakukan kehendak Tuhan. Ya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, bahkan Allah lah yang akan mengerjakan di dalam kita segala yang mendatangkan perkenanannya. Karena itu bagian kita adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Allah. Kenapa? Karena Dia yang mengaruniakan segala yang baik itu. Dia yang mengerjakan segala yang baik itu dalam hidup kita. Untuk kita ini bisa hidup bagi kehendak-Nya. Dan bahkan kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang berkenan kepadanya itu akan dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri kita. Saudara, karena itu tidak pernah berhenti saya selalu mengingatkan kita untuk mari kita mengejar Tuhan, mengejar perkenanannya. Dan semua itu bisa kita dapatkan hanya ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari firman, mencari kebenaran, mencari perkenanan Tuhan. Mari kita mau sama-sama merenungkan firman ini. Kita percaya kita dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, karena itu ajar kami Tuhan untuk datang berserah pada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami untuk dipakai bagi kepentingan-Mu, bagi kehendak-Mu. Karena kami tahu tidak ada yang dapat kami berikan yang terbaik selain hidup kami. Kami datang mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama saudara. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur. Sekali lagi katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan kami Tuhan. Terimalah, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakai seumur hidup kami untuk kehendak-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, yang kami tahu ini juga adalah kerinduan Tuhan. Memperlengkapi kami dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami.
Karena itu kami menyerahkan seluruh keluarga kami Tuhan, untuk kami boleh hidup menggenapi rencana-Mu. Baik suami, istri, anak-anak, semua kami menggenapi rencana Tuhan. Berkati yang bekerja, berkati mereka yang sekolah, kuliah, Tuhan jagai, lindungi dalam perkenanan-Mu. Yang bekerja di luar kota, Tuhan juga menyertai. Roh takut akan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap kami hari-hari ini yang terus mencari Engkau, yang punya persoalan berat Tuhan, Engkau beri kelegaan. Yang sakit dijamah disembuhkan, yang berulang tahun Engkau berikan umur panjang, kekayaan hormat di tangan kiri, umur panjang di tangan kanan. Kami percaya semua itu Tuhan, Engkau-lah yang mengerjakan dalam kami. Berkati Tuhan untuk mereka yang terus setia ada di mezbah syukur mencari Engkau. Kami tahu masalah persoalan kami ada di dalam tangan Tuhan jawabannya. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.